Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya Halimah Miladunka Nazilah, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 Universitas Negeri Jember, akan menyampaikan kampanye baik dengan judul Penerapan Scaffolding pada ZPD siswa kelas 7G SMPN 11 Jember dalam pembelajaran teks deskripsi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Arif Riyadi, MSI, MPD. Dalam video ini ada 3 pembahasan yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang kedua mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang ketiga, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Langsung saja pada pembahasan yang pertama dalam bagian ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD, saya akan menyampaikan terkait konsep ZPD dan scaffolding terlebih dahulu. ZPD atau Zone of Proximal Development adalah istilah yang diperkenalkan oleh Vygotsky untuk menggambarkan perbedaan antara kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah secara mandiri dan kemampuan yang bisa dicapai ketika seseorang tersebut dibantu oleh orang dewasa atau teman sebaya yang lebih berpengalaman. Pendapat ini dikemukakan oleh Salsabila dan Mukawim tahun 2024. Dengan kata lain, ZPD menunjukkan potensi perkembangan seseorang yang belum tercapai yang hanya bisa terwujud melalui dukungan atau bimbingan dari pihak lain. Agar lebih mudah memahami konsep ZPD, berikut saya tampilkan diagram penggambaran langsung konsep ZPD dalam konteks pembelajaran. Dalam diagram tersebut, terdapat 3 lingkaran dengan warna yang berbeda-beda, yakni hijau toska, hijau muda, dan merah muda. Lingkaran berwarna hijau toska berarti zona kemampuan aktual, di mana pada zona tersebut, seorang siswa mampu menyelesaikan segala tugas atas dasar kemampuan dirinya sendiri. Sedangkan pada lingkaran hijau muda, seorang siswa tidak dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Siswa tersebut masih memerlukan bantuan dari orang lain yang lebih ahli, bisa guru, orang tua, atau teman sebaya yang sudah lebih paham untuk menyelesaikan tugas tersebut. Oleh karena itu, zona ini disebut dengan zona kemampuan potensial karena masih bisa diusahakan oleh si anak meski dengan bantuan orang lain. Adapun untuk lingkaran merah muda merupakan zona di mana siswa memang belum bisa menyelesaikan tugas yang diberikan karena hal tersebut tidak sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Misalnya, seorang siswa SMP diminta untuk menulis makalah kritis tentang prosa klasik dalam sastra Indonesia. Tugas ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori sastra dan analisis teks yang rumit. Tentu saja, pada usia ini, siswa umumnya baru belajar dasar-dasar analisis teks sastra, seperti menentukan tema atau alur. Sehingga, tugas yang melibatkan analisis mendalam merupakan tugas yang tidak sesuai bagi usia mereka. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai konsep scaffolding. Pada Zone of Proximal Development atau ZPD, bantuan yang diberikan oleh orang yang lebih berpengalaman disebut juga dengan scaffolding. Dalam konteks pembelajaran, scaffolding merupakan dukungan atau bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka memecahkan masalah atau memahami sesuatu yang sulit. Dukungan ini diberikan dengan cara yang bertahap sesuai dengan kebutuhan siswa dan akan berkurang seiring dengan peningkatan kemampuan siswa. Pada proses pembelajaran dalam ZPD, yang bertindak memberikan scaffolding bukan hanya guru, tetapi juga teman sebaya yang sudah memiliki pemahaman konsep yang lebih mumpuni. Adapun bantuan yang diberikan selama proses pembelajaran dapat berupa pemberian contoh, bimbingan, peringatan, agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhyiddin dan M. Arif Hidayatullah tahun 2020. Masih dalam pembahasan yang pertama, dalam bagian ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD, selanjutnya saya akan membahas mengenai penerapan scaffolding dalam ZPD siswa kelas 7G SMPN 11 Jember. Berdasarkan teori Muhyiddin dan Hidayatullah yang telah saya paparkan sebelumnya, saya telah menerapkan ketiga bentuk scaffolding tersebut dalam pembelajaran teks deskripsi di kelas 7G SMPN 11 Jember. Berikut paparan singkatnya. 1.
Pemberian contoh. Dalam hal pemberian contoh, saya secara konsisten memberikan contoh konkret terkait materi yang selalu saya ajarkan. Sebagai contohnya, sebelum siswa mengerjakan LKPD terkait analisis unsur kebahasaan teks deskripsi, saya terlebih dahulu menunjukkan contoh unsur kebahasaan tersebut dalam sebuah tes deskripsi lain yang telah saya siapkan. 2. Bimbingan. Dalam hal bimbingan, saya selalu berkeliling ke setiap bangku siswa untuk membimbing mereka saat mengerjakan LKPD. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa siswa merasa nyaman dan tidak ragu untuk bertanya jika mengalami kesulitan atau kebingungan dalam proses pembelajaran. Selain itu, hampir seluruh tugas kognitif yang saya berikan dalam pembelajaran bersifat tugas kelompok. Langkah ini saya ambil dengan tujuan untuk memfasilitasi peer tutoring atau bimbingan teman sebaya, di mana saya menunjuk siswa yang lebih mampu memahami materi menjadi ketua tim. Siswa yang lebih kompeten ini saya harap dapat bertindak sebagai tutor, memberikan bantuan dan bimbingan kepada anggota kelompok lainnya yang mungkin masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diajarkan. 3. Peringatan. Dalam hal peringatan, saya pernah memberikan peringatan tegas kepada seorang siswa yang beberapa kali terlambat hadir di kelas saya setelah jam istirahat. Ketika ditanya mengenai alasan keterlambatannya, siswa tersebut tidak pernah memberikan alasan yang jelas. Oleh karena itu, saya memberikan peringatan yang lebih tegas dengan meminta siswa tersebut berjanji di depan teman-teman sekelasnya bahwa ia tidak akan mengulangi keterlambatannya di pembelajaran saya selanjutnya. Baiklah, sekarang masuk pada pembahasan yang kedua mengenai hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada CPD. Berdasarkan pemaparan terkait penerapan ketiga bentuk scaffolding yang telah saya lakukan di kelas 7G SMPN 11 Jember sebelumnya, berikut adalah hasil yang dapat diamati. Yang pertama, pemberian contoh. Melalui bentuk scaffolding yang saya lakukan berupa pemberian contoh konkret terkait materi, siswa kelas 7G di akhir refleksi menyampaikan bahwa mereka lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Hal ini juga mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi yang saya buat. Yang kedua, bimbingan. Ketika saya berkeliling dan memberikan bimbingan saat siswa mengerjakan tugas kelompok, mereka cenderung menunjukkan rasa lebih percaya diri untuk bertanya jika menemui kesulitan. Selain itu, dengan menunjuk siswa yang lebih paham tentang materi menjadi ketua tim, siswa yang mengalami kesulitan mengaku merasa sangat terbantu. Hal ini tentu saja meningkatkan kerjasama yang akan terjalin antar siswa-siswa tersebut. Yang terakhir, peringatan. Scaffolding yang saya lakukan berupa pemberian peringatan tegas kepada seorang siswa yang sering terlambat masuk kelas saya efektif dalam meningkatkan kedisiplinan anak tersebut. Setelah diberikan peringatan, siswa tersebut menunjukkan perubahan positif dengan datang tepat waktu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sekarang masuk pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada CPD. Pertama, dalam aspek pembelajaran. Pada bagian ini, saya akan memaparkan langkah-langkah penerapan scaffolding dalam ZPD yang dapat diterapkan guru pada pembelajaran. Langkah pertama yaitu memberikan dukungan bertahap. Guru memberikan bantuan awal yang intensif saat siswa belum mampu menyelesaikan tugas secara mandiri. Bantuan ini dapat berupa penjelasan, petunjuk, atau pemodelan. Langkah yang kedua yaitu menggunakan alat bantu media pembelajaran. Media pembelajaran seperti gambar, video, atau teknologi pembelajaran dapat membantu siswa memahami konsep yang lebih sulit. Penggunaan media ini memberikan representasi visual atau audio yang memperjelas materi yang dipelajari. Langkah yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi dan diskusi. Guru perlu untuk memfasilitasi kerja kelompok atau diskusi antar siswa di mana mereka dapat saling berbagi pengetahuan dan saling mendukung dalam memecahkan masalah. Langkah yang keempat yaitu memberikan umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap pekerjaan siswa baik dalam bentuk komentar lisan maupun tulisan. Umpan balik ini harus spesifik, membantu siswa mengetahui kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Langkah yang terakhir yaitu mengurangi dukungan secara bertahap. Seiring dengan meningkatnya keterampilan siswa, guru perlu untuk mengurangi bantuan secara bertahap. Ini berarti siswa diberi lebih banyak kesempatan untuk bekerja secara mandiri tanpa tergantung pada bantuan guru.
Pada pembahasan yang terakhir mengenai pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD, selanjutnya yaitu aspek replikasi. Dalam mereplikasi praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD di lingkungan pendidikan yang berbeda, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan secara sistematis dan terintegrasi. 1. Pelatihan guru. Langkah pertama yang krusial dalam mereplikasi penerapan scaffolding adalah memberikan pelatihan yang mendalam kepada para guru. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman guru tentang konsep ZPD dan cara-cara efektif menerapkan scaffolding dalam kegiatan pembelajaran. Pelatihan ini harus mencakup teori dan praktik langsung, sehingga guru bisa merasakan dan mengatasi tantangan serta memahami manfaat yang ditawarkan oleh pendekatan scaffolding. 2. Implementasi langsung di kelas. Setelah pelatihan, langkah selanjutnya adalah menerapkan strategi scaffolding di ruang kelas. Guru perlu merancang aktivitas yang memungkinkan pemberian dukungan bertahap dengan memanfaatkan media pembelajaran yang relevan dan mendukung kolaborasi siswa. Selain itu, penting bagi guru untuk terus memantau dan menyesuaikan tingkat dukungan yang diberikan agar tidak berlebihan atau kurang, demi memastikan perkembangan optimal siswa. 3. Keterlibatan orang tua. Agar penerapan scaffolding dalam ZPD dapat berlangsung secara berkelanjutan, keterlibatan orang tua sangatlah penting. Orang tua perlu diberi pemahaman tentang bagaimana mereka dapat mendukung proses belajar anak-anak mereka di rumah. Berikut dokumentasi dari penerapan metode scaffolding pada ZPD di kelas 7G SMPN 11 Jember. Pada gambar 1 merupakan dokumentasi penerapan bentuk scaffolding pemberian contoh. Pada gambar 2 merupakan dokumentasi penerapan bentuk scaffolding bimbingan. Pada gambar 3 merupakan dokumentasi penerapan bentuk scaffolding peringatan. Berikut merupakan rujukan yang saya gunakan dalam menyusun materi praktik baik ini. Sekian video praktik baik yang saya susun. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.